Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana caranya mengkoneksikan MikroTik dalam VirtualBox Winbox beserta konfigurasinya. Oke. Pertama, kita buka VirtualBox-nya dulu. Kemudian di sini saya akan membuat dari awal, namun dengan cepat. Oke, kita masuk ke menu New. Kita pilih isi MikroTik namanya dengan MikroTik 2 karena ini yang pertama. Kita next, create, next, create. Oke, kemudian kita atur bagian settingnya. Nah, disinilah bagian setting yang harus kita atur. Pertama, di adapter 1 kita harus enablekan, kemudian attach to-nya kita pilih bridge adapter. Nah, di sini adalah nama-nama dari adapter yang ada di saya. Nah, fungsi dari bridge adapter ini adalah sebagai penghubung antara VirtualBox dengan Winbox, ataupun bisa lihat di sini saya sudah menggunakan Windows XP sebagai klien. Di sini saya menggunakan cabelan atau Ethernet, maka dari itu saya memilih Qualcomm Ethernet. Di sini Qualcomm ini adalah sebagai bridge untuk menghubungkan antara MikroTik dengan VirtualBox. Oke, kemudian klik Advance, kemudian permisinya adalah Allow All. Nah, kemudian di sini adapter 2. Nah, fungsi dari adapter 2 ini adalah untuk menghubungkan Winbox dengan XP yang running di VirtualBox. Oke, kita enablekan dulu. Attach to-nya kita pilih internal network karena XP ini berjalan di belakang internal networknya si VirtualBox. Maka dari itu kita pilih adapter 2 adalah internal network. Kemudian permission-nya adalah allow all. Oke, kemudian kita masuk ke pencimanan atau storage. Kita pilih empty. Kemudian kita klik. Nah, kalau sudah ada sebelum MikroTiknya pasti sudah ada. Kita klik aja MikroTiknya, kemudian klik OK. Nah, sampai sini settingan bagian MikroTik yang kedua ini sudah selesai. Kemudian kita jalankan dan kita install terlebih dahulu MikroTiknya. Oke, kita langsung pilih A aja, kita pilih semua, tekan I, kemudian no, pilih yes. Kemudian sebelum kita enter untuk reboot, kemudian klik device optical drive. Kemudian kita pilih remove disk force mount, kemudian baru kita enter. Kemudian sembari menunggu ini berjalan, kita cari Winbox-nya. Winbox. Oke. Kemudian sini admin. Pilih no aja. Kita cek dulu apakah sudah terhubung dengan baik antara internet yang saya miliki dengan VirtualBox. Default IP-nya saya adalah 192.168.0.1. Kita cek dulu dengan IP address print. Oke, saya sudah mendapatkan IP ini. IP ini didapatkan dari internet saya yang menggunakan metode bridge adapter di VirtualBox. Jadi si MikroTik ini sudah dapat IP otomatis dari internet saya, dengan catatan salah satu internet controller di laptop saya harus menggunakan bridge adapter. Oke, kita lanjut ke Winbox ya. Nah, di Winbox ini sudah muncul, yang diklik adalah MAC address-nya, bukan IP address, tapi MAC address yang diklik supaya di sini connect to loginnya admin, passwordnya kosongkan, kemudian connect.
Oke, ini adalah tampilan Winbox halaman depan. Bisa dilihat di sini banyak menu, ada interface, wireless, bridge, kemudian dan macam-macam. Nah, yang mau kita setting di awal supaya Windows XP ini bisa internetan. Windows XP ini bisa internetan. Kita cek dulu sekarang, kita tes dulu apakah sudah ada internet atau belum. Kemudian kita cek dulu Google. Oke, masih menyambungkan. Ini menandakan bahwa tidak ada internet, atau di sini limited or not connectivity, maksudnya tidak ada internet yang masuk ke dalam Windows XP ini. Kita akan setting bagaimana caranya agar si internet tadi bisa masuk ke Mozilla Firefox atau dalam Windows XP tersebut. Oke, kita masuk ke Winbox ya. Di sini kita pilih interface, kita ganti dulu namanya. Ether 1 saya ganti menjadi internet. Kemudian klik apply. Oke. Ether 2 saya mengganti jadi lokal karena sifatnya lokal. Kemudian apply. Oke. Kemudian setelah sudah, kita masuk ke menu IP addresses. Nah, kenapa di sini sudah ada? Karena di sini Ether 1 atau internet sebagai gateway atau sebagai DHCP server, sudah sebagai DHCP. Jadi tidak perlu lagi kita menambahkan IP address untuk internet atau Ether 1 tadi. Yang perlu kita tambahkan adalah Ether 2-nya atau lokal tadi, supaya si Windows XP tersebut itu bisa internetan. Kemudian kita klik tanda plus, kemudian kita tambahkan IP-nya. Oke, IP ini bebas, mau berapa saja karena ini yang langsung berhubungan sama klien. Hanya saja jangan lupa menggunakan /24. /24 ini adalah total IP-nya adalah 255. Ya, jadi 255 bisa dilihat di sini. Range IP-nya adalah 192.168.1.0 sampai 192.168.1.255, yang dimana berarti ada beberapa IP yang bisa digunakan. Bebas ya, 1.1 ini bebas, asalkan kalian tidak boleh sama dengan IP yang ada di sini. Tidak boleh sama dengan IP yang sudah ada di Ether 1-nya. Ether 2 ini bebas. Kemudian kalau sudah, klik apply. Di sini akan menjadi otomatis. Kemudian interface-nya kita ganti menjadi lokal. Oke, nah ini akan berubah di sini. Jadi address-nya atau IP address-nya itu tidak boleh sama dengan IP address yang Ether 1. Oke. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke menu IP DNS. Nah, mengapa ini sudah diisi? Karena saya menggunakan salah satu provider, yang dimana provider tersebut memberikan IP secara dynamic atau secara otomatis. Jadi bagi kalian yang sudah menggunakan DHCP atau dynamic, tidak perlu lagi mengisi bagian server ini. Nah, kalau sudah, IP DNS centang allow remote request, kemudian klik apply. Oke. Kemudian kita cek, masuk ke menu IP firewall. Nah, di IP firewall ini kita ingin memberikan mask rate supaya si XP tersebut ini itu bisa terkoneksi dengan internet. Kita pilih NAT, klik tanda plus. Kemudian di bagian general, chain-nya adalah src NAT. Kemudian out interface-nya adalah internet. Action-nya adalah mask rate. Klik apply. Oke. Sampai sini sudah 70%, settingan kita sudah berhasil. Kemudian masuk lagi ke menu IP root. Nah, karena sudah DHCP, kita tidak perlu lagi mengatur gateway-nya, akan menjadi otomatis. Namun
Bagi kalian yang menggunakan statik, mau tidak mau di bagian root ini, di tanda plus atau tanda tambah ini, kalian tambahkan. Kemudian kalian klik gateway-nya. Nah, gateway ini yang diisi adalah IP yang ini, IP yang didapatkan dari provider tadi atau dari ISP kalian lah. Kemudian 192.168.0.1, tidak perlu pakai /24, tidak perlu, cukup seperti ini saja. Kemudian klik apply. Usahakan di sini ada reachable. Kalau unreachable berarti masih ada yang salah di konfigurasinya. Oke, kita langsung apply. Oke, ya karena sudah ada, saya membuat dua sebagai contoh. Nah, kemudian jika sudah selesai, kita kembali ke Windows XP tadi. Ya, kita ke Windows XP, kemudian kita cek IP yang dimasukkan dalam Windows XP adalah IP lokal atau IP Ether 2 yang tadi baru kita tambahkan di menu IP address. Nah, IP ini yang kita tambahkan. IP ini yang kita tambahkan di Windows XP ya. Ya, yang IP ini yang kita tambahkan di Windows XP. Caranya klik use the following IP address, kemudian 192.168.1.2. Kenapa tidak 1.1? Karena 1.1 sebagai gateway antara Windows XP dengan ISP saya. Jadi barulah di sini default gateway-nya adalah 1.1. Jangan lupa kita masukkan DNS servernya. Yang kita masukkan DNS server di sini adalah DNS Google. Seperti ini. DNS Google adalah 8888.8.4.4. Kemudian oke, kemudian close. Apakah di sini connected atau terhubung? Ya, kita tunggu. Di sini sudah connected. Kemudian kita coba refresh halamannya Google. Ya, sudah berhasil. Kita coba speed test. Kita coba klik speed test. Atau lebih mudahnya bisa ketik ping google.com. Ya, jika sudah refresh seperti ini berarti internet sudah masuk dengan baik ke klien. Jadi kesimpulannya adalah mengapa saya menggunakan adapter satu ini sebagai bridge, karena VirtualBox-nya itu sebagai jembatan antara ISP saya dengan Mikrotik yang tadi kita konfigurasikan. Dengan catatan, di sini kita mengetahui interface mana dalam laptop kita atau PC kita sebagai jembatannya. Kalau di saya itu ada Qualcomm Gigabit Internet Controller, karena di sini saya menggunakan yang namanya LAN, mulai VirtualBox only dan lain sebagainya. Kalau memang kalian di sininya banyak, nanti tinggal pilih mau pakai yang mana. Bisa pakai WiFi juga sebagai bridge adapternya. Kemudian adapter 2-nya di sini sebagai internal. Nah, internal network ini kenapa saya memilih internal? Karena XP ini itu berjalan di VirtualBox. Jadi masih dalam satu jaringan dalam VirtualBox. Nah, kemudian mengapa saya harus menambahkan IP address lokalnya?
supaya si XP tadi bisa terhubung dengan internet. Dengan catatan kita sudah mengatur IP firewallnya seperti ini, actionnya Mescurate, C-nya srcnet, out interface-nya adalah internet, dan kita sudah mengatur namanya root list-nya. Root list-nya kita sudah mengatur terutama di bagian gateway. Itu sangat penting, gateway itu. Jika tidak dimasukkan gateway-nya, kalian tidak akan pernah bisa terhubung dengan internet kliennya. Dan jangan lupa juga kita menggunakan namanya DNS. Nah, DNS server ini kalau sudah menggunakan dynamic, dia akan otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi menginputkan servernya, cukup dicentang allow remote request-nya. Jadi inilah adalah hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari speed test-nya. Ya, ini sudah bisa masuk. Coba kita tes YouTube. YouTube. Oke, YouTube bisa. YouTube bisa. Nah, nanti next video berikutnya saya akan membahas bagaimana caranya memblok situs. Ya, jadi siapapun bisa belajar dengan menggunakan metode ini atau ingin mendalami sebuah mikrotik. Namun bisa juga kalau ingin mengeksplor lebih banyak, bisa kalian beli sendiri mikrotiknya. Di sini saya hanya mensimulasikan bagaimana memanfaatkan ISO mikrotik, memanfaatkan aplikasi VirtualBox, Winbox, dan lain-lainnya tanpa harus membeli mikrotik. Jadi kalian yang masih pemula, saya sarankan ingin belajar mikrotik, pakailah metode ini. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan video-video berikutnya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.